Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ipa Sugiyarti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Di sini saya akan menampilkan video hasil pembelajaran aksi 1 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi produk dan hierarki peraturan perundang-undangan, dosen pembimbing Profesor Dr. Putu Setiadi MHum dengan Ibu Pamong, Ibu Yuniwati SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana, sehat? Cek dulu ruangan nih ya, ruangan kelasnya sudah bersih ya, sudah piket ya. Ketua kelas dipimpin dulu, kita berdoa. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran tentang matematik, berdoa. Hari ini sebelum mulai pelajaran kita putarkan dulu lagu ya, lagu nasional kita. Lagu yang akan kita nyanyikan di pertemuan ini adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan, ayo, mana? Jenis peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Salah satunya boleh disebutkan, siapa yang bisa jawab? Acungkan tangannya. Jenisnya boleh satu saja. Siapa? Satu aja. Siapa ini? Muhammad Gri. Ya, apa lagi contohnya? Undang-Undang Dasar 1945.
pelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangannya, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan di NKRI kita ini. Produk dan hierarki peraturan perundang-undangan ini ada beberapa produk ya di sini, dari yang namanya TAP MPR ya, TAP MPR ya, peraturan yang peraturan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan yang diambil tadi yang di keempat itu ya. Nah, peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 itu ada dua di sini bagiannya ya, ada jenis dan hierarki, dan ada yang di luar dari jenis dan hierarki atau selain jenis dan hierarki. Ini berbeda isinya ya, beda pasalnya ya, nanti komponen di dalamnya itu beda ya. Kalau jenis dan hierarki ini terdapat pada pasal 7 UU nomor 12 tahun 2012, sama, hanya pembedanya adalah pasalnya saja. Yang di luar dari jenis dan hierarki yaitu pasal 8. Apa saja sih di dalamnya, menyangkut apa saja sih isinya ya, mari kita lanjut. Nah, ini ada bagan ya, masing-masing dari pasal tadi yang disampaikan. Ini bentuknya piramid ya, ke atas dari undang-undang sampai perda atau ya, perda kabupaten atau perda kota ya. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sedangkan yang di luar dari jenis hierarki ini pada pasal 8 ya, masih sama, guru nomor yang sama dan tahun yang sama, itu ada peraturan yang ditetapkan ya, yang ditetapkan parlemen. Dalamnya ada apa? Ada MPR, ada DPR, ada DPD, terus ada lembaga yudisial ya, ada lembaga yudisial, nah, yaitu MA, MK, ada lagi kementerian lembaga, ada BPK, ada KY atau Komisi Yudisial ya, ada BI, Bank Indonesia, ada menteri, ada badan, ada lembaga atau komisi yang setingkat ya, komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU tersebut ya, atau pemerintah atau perintah UU ya, undang-undang. Terus ada perda ya, perda otonom ya, peraturan daerah yang otonom itu adanya di daerah ya, ada DPRD provinsi, ada ada gubernur, ada DPRD kabupaten kota, sampai kepala desa ya, dan kepala desa atau setingkatnya, berwenang menetapkan atau mengesahkan ya, dan materi muatan yang diatur di dalam undang-undang tadi ya, undang-undang tersebut ya, yang mencakup tadi dari undang-undang sampai ke perda ya. Nah, ini ada kewenangannya dari undang-undang NRI 1945 itu, wewenangnya, wewenang menetapkan pengesahannya yaitu ditetapkan oleh MPR ya, oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD ya. Kalau MPR itu ditetapkan oleh MPR tentunya ya. Nah, terus materi muatan yang diaturnya meliputi apa saja? Meliputi, kalau dari undang-undang itu meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara ya. Nah, prinsipnya dan sampai dasar negara, tujuan negara dan lain sebagainya. Lalu kalau dari KPPR itu yang dari muatannya ya, yang masuk dalam KPPR ini adalah ketetapan MPR yang sementara ya, yang sementara, dan ketetapan MPR masih berlaku ini sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 dan rancangan ya, nomor 2 ya. Terus materi muatannya yaitu di undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan UUD ya, UUD
kalian bisa baca ya apa saja muatannya, itu poin-poinnya, sampai materi muatan perpu sama dengan materi muatan buku undang-undang. Ya. Yang keempat ada peraturan pemerintah PP. Apa saja sih wewenangnya? Penetapannya yaitu ditetapkannya oleh siapa? Oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Nah, materi muatannya yaitu muatan PP tentunya ya. Isi materi itu menjalankan undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang. Ini yang menetapkannya oleh Presiden tentunya ya. Nah, yang keenam ada Perda. Perda ini tugasnya itu merancang peraturan daerah. Muatannya apa saja sih? Muatan ini berisi dalam rangka penyelenggaraan Perda otonomi daerah ya, yang menampung kondisi khusus ya yang ada di daerah. Perda kota atau kabupaten ya, ini rancangannya yang disetujui bersama oleh DPRD kabupaten, tingkat kabupaten ya. Biasanya bupati atau wali kota menyampaikan kepada DPRD ya, tingkat kabupaten. Muatannya apa saja sih? Muatannya sama dengan perda provinsi, tidak jauh beda ya, hanya wilayahnya saja berbeda. Terus nah, kita kaitkan dengan pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita akan menggunakan metode pembelajaran cerdas cermat. Kita kaitkan dengan materi kita kali ini. Ya. Untuk aspek penilaiannya nanti Ibu lihat dari 3 aspek ya. Aspek kognitif ya, pengetahuan, aspek sikap, sama aspek keterampilan ya. Keterampilan skill ya. Skill yang mengandung host tentunya ya nanti. Oke ya, itu gimana menurut kalian tentang kegiatan tadi video yang sudah ditayangkan yang dilihat mengenai SESE ini, menarik kan? Menarik. Ya, boleh ya kita nanti coba ya kita. Nah, sebelum kita menguji atau mempraktekannya, tentunya kita harus menganalisis dulu, cari tahu dulu prosedurnya seperti apa sih kita menggunakan pembelajaran ini, apa saja ya. Oke, sudah Ibu sampaikan tadi ya, kalian juga sudah melihat video pembelajarannya. Oke, kita langsung saja buat kelompok udah 3, kita di ini aja ya, di merapat ya, dirapatkan mejanya, diatur biar membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok aja ya, karena Ibu akan membagikan LKPD pembelajaran kita hari ini ya, ada jobsetnya ya, ada 3 kelompok sekolah yang akan Ibu bagikan ya masing-masing LKPD di tiap kelompoknya masing-masing. Silakan kalian pelajari. Silakan ya. Oh ya, satu lagi Ibu mau tanya, apakah kalian semuanya membawa buku satu undang-undang? Referensi boleh.
kegiatan bersama-sama. Ini perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan. Jadi saya akan menyampaikan jawaban mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan salah satu pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca lalu tuliskan sekalian. Untuk pasal yang kita baca adalah pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menegaskan bahwa sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mempertahankan negara. Dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan tentang produk dan hierarki peraturan undang-undangan. Nomor 1, sebutkan satu pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Setelah analisis kalian. Bab 11 pasal 6 di 109 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia mengakui agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Maka itu sekarang jawaban kami yaitu pasal 29 ayat 2 yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal ini sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan nilai-nilai yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Soal nomor 2, sebutkan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dan kami, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. 3, Undang-Undang atau Perpu nomor 4, Peraturan Pemerintah nomor 5, Perpres atau Peraturan Presiden nomor 6, Perda Peraturan Daerah, dan 7, Perda yang terbagi menjadi 2, kabupaten dan kota. Soal nomor 3 yaitu, menurut kalian, apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan berbagai produk undang-undangan? Menurut jawaban kami, ya, masyarakat terlibat dalam pembuatan. Terima kasih. Baik, jadi materi ya kita refleksi ya, kita evaluasi dari awal pembelajaran sampai di akhir ini. Kita kesimpulan kita hari ini dalam materi yang kita pelajari apa hari ini? Bersama karena nanti pada saat nanti kita akan praktik itu semuanya berperan aktif ya, berperan aktif dengan tugas dan bagiannya masing-masing ya. Tadi sudah ditugaskan pasti asosiasi memberikan mencari contoh ya, satu contoh video ya, video untuk minggu depan. Dan pertemuan yang akan datang kita akan mengambil ya dari hasil contoh hasil video yang kalian cari ya kelas ini tentang CC tentunya ya, yang kita kaitkan dengan materi kita hari ini ya. Gimana hari ini untuk pembelajaran kita tentang materi ini, bagaimana?
belajar kita sampai 2 jam pelajaran ya, karena waktunya sudah habis ya. Tadi sudah disampaikan, insya Allah pertemuan yang akan datang sudah siap kembali ya dengan pembelajaran kita yang selanjutnya. Nanti ya, baik ya. Kalau begitu Ibu tutup ya, ucapkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Pertama kita ya, pertemuan kita hari ini sudah selesai, materi semua sudah dibahas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa saya. Kita tutup pembelajaran, kita berdoa, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih.